Selamat siang Pak. Halo. Halo, saya nih lagi ngeliput Pak Tony Mas Diono ya, Ya, eh, alumnus ITB yang kalau bilang penggiat komi paling paling apa ya Pak? paling paling kolot. Paling kolot sekarang ini. Enggak kolot lah, masih ada Kang Ya. Gerdi dan yang lain-lain. Ya. Tapi ya mungkin saya tergolong yang ngotot. Paling ngotot mungkin. Paling ngotot dan masih terlihat muda nih. Dan selalu berkelana kemana-mana nih, jauh perjalanannya hingga komik-komiknya juga masih beredar hingga saat ini. Ayo Pak, kita mulai dari pertanyaan tentang komik atau apapun yang bentuknya. Ya, bentuknya seperti cetak gambar. Makasih Bu. Iklan dulu. Iklan. Ya, jadi belakangan memang ya kira-kira sejak 2008 saya rasa saya pertama kali diundang ke Filipina untuk ngomong soal komik Indonesia. Kemudian saya mengusulkan saya ngomong tentang yang namanya cergam, dan waktu itu pengundang saya itu John Land dari Amerika, profesor. Dia setuju bahwa saya memakai istilah cergam karena dia pernah dengar istilah itu, tapi terus dia merasa kenapa hilang. Kemudian di situ saya mulai ngangkat cergam. Dari situ saya mulai sadar bahwa memang kita perlu punya sebuah brand. Karena kalau kita ngomong komik dengan huruf K, ya Filipina juga sama, komiknya dengan huruf K, tapi belakangnya pakai S, comics. Sedangkan Komik ya Pak. Ya, sedangkan Malaysia juga pakai istilah komik. Makanya saya pikir kita punya yang namanya cergam, supaya kira-kira waktu itu saya mikir setidaknya kita sama dengan Prancis lah. Karena di Prancis itu ada yang disebut bande di sini, itu bande di sini, nggak tahu ngomongnya gimana. Tapi itu juga untuk pengganti kata komik, karena mereka merasa komik itu memang dari sejarahnya juga pinjaman dari istilah teater yang artinya komedi sebetulnya. Dan singkat kata, setelah generasi sekarang ini, generasi milenium ini, kalau dikasih tahu tentang komika, mereka akan ngomong, oh komika itu pelawak. Kayak stand up ya Pak ya. Kayak stand up comedy itu komika. Jadi makin rancu. Makanya saya makin yakin lebih baik kita pakai istilah cergam yang berasal dari cerita gambar, kemudian berkembang menjadi cerita bergambar untuk satu medium yang medium storytelling. Intinya itu aja, bahwa kita ini punya medium storytelling yang menurut saya storytelling itu adalah sesuatu yang sangat tradisional ya. Jadi sesuatu karena itu budaya kita adalah budaya bertutur. Ada nggak perbedaan Pak antara komik dengan anime? Ya, kalau anime kan jelas tuh istilah animasi artinya. Animasi ya. Animasi. Kalau manga juga itu sama aja dengan cergam. Ada dua unsur yang disatukan antara cerita dan gambar. Apakah mau gambarnya lebih banyak, ceritanya tidak dituliskan, itu yang saya bilang sekarang cergam senyap atau silent comic. Tapi kalau banyak teksnya, ya tetap bisa dibilang cergam, nggak ada masalah. Atau ceritanya lebih banyak, gambarnya lebih sebagai ilustrasi, juga nggak ada masalah. Kita juga udah menemukan dalam perkembangan masa kini itu picture book. Dan picture book itu ternyata sekarang bukan hanya untuk anak-anak. Orang dewasa pun, remaja pun mau picture book, tapi yang cerita remaja. Artinya peran gambar ini sangat disukai pada segala zaman. Dan sekarang kita ini eranya era visual loh.
Bisa nggak dibikin semacam sebuah festival? Jadi si komik-komik yang mungkin dari tahun generasi 70, generasi apa yang namanya, generasi X ya, sampai ke generasi Z. Jadi perkembangannya banyak. Jadi kan itu dia berhenti ya. Kayaknya gini. Kalau saya sekarang ditanya begitu, saya selalu ngomong, ya itu artefak masa lalu yang ya dia hanya artefak. Tapi Nggak bisa diapa-apain karena kreatornya juga pada masa itu tidak berpikir begitu jauh. masih Mereka masih hanya- bisa kan Pak ya, kayak semacam sebuah Masih bisa festival. dan udah berkali-kali, sebetulnya berkali-kali diadakan dan memang malah menghasilkan banyak frustasi sebetulnya di orang-orang yang era itu. Karena apa? Anak sekarang nggak gitu enjoy dengan model-model lama, karena gimana pun yang namanya komunikasi itu berkembang terus. Iya. Ada trennya dan ada gaya-gaya tertentu yang menjadi standar industri. Artinya apakah kalau gitu kita mesti niru manga? Enggak juga. Tapi menurut saya yang penting si seniman ini, saya selalu nganggapnya seniman karena gimana pun cara berpikirnya dan sebagainya itu seniman. Hanya dia lebih berusaha mengkomunikasikan ceritanya. Tapi pada dasarnya kita ini semua seniman yang berusaha berkomunikasi dengan zamannya. Zaman 70 dengan cara itu cukup. Saya juga dulu menikmati sekali kalau dikasih tahu, ini Spiderman ini tiru-tiru terbalik ya. Laba-laba merah itu tiru-tiru Spiderman. Biarin aja, mau kita nggak baca Spiderman. Tapi semua perkembangan itu juga diakibatkan oleh industri masif sebenarnya, Iya, di mana sangat masif. Tapi sebenarnya waktu itu bukan masif loh, saya bilang. Saya lebih condong mengatakan itu pedagang yang masif. Karena dulu sempat ada penyewaan komik Ya, disewa. Itu semua dilakukan dengan spontan karena memang gimana pun yang namanya cergam itu setiap zaman yang namanya percetakan itu mahal. Iya. Pada zaman itu buat saya mahal. Saya mesti milih-milih yang uang saku saya cukup. Bahkan kadang-kadang lebih banyak nggak jajannya untuk hanya beli satu judul. Pernah ngalamin bikin komik strip nggak? Yang cuma 4 halaman, 6 halaman? Bukan, komik strip itu lebih banyak yang 4 panel. 4 panel ya? 4 panel, tapi ininya halamannya kan lembaran 1, lembaran 2, dikit kan? Dikit. Itu ada. Kalau itu dikembangin lagi menarik Pak, atau Sebetulnya jadi dia kayak bikin berseri. tergantung tren Ya? Tergantung tren. Kalau trennya nggak ke sana, nggak bisa dipaksa. Nggak bisa ya? Nggak bisa dipaksa. Saya sudah ngalamin meritas satu komik lama yang masih disebut cergam fantasi zaman dulu itu, ya nggak sukses, bukan apa-apa. Generasi saya itu tahun 2000-an. Sedangkan generasi tahun 2000-an itu untuk melihat itu aja menikmatinya udah susah. Ini gambar jelek amat gitu loh. Karena apa, bandingannya sudah manga. Harus diterima itu bahwa bandingannya hanya manga. Zaman saya kecil, saya nggak punya bandingan. Kemarin tuh saya lihat di TikTok, di medsos yang lain tuh, ini jadi berkembangnya ke digital. Mereka bikin dengan jadi dengan durasi 1 menit, ya, cuman gambar, cuman bercerita, nanti ada ininya, gambarnya muncul. Ini menarik nih, jadi tidak lagi medium kertas, tapi tetap memang dibikin di medium kertas, kemudian ditampilkan di. Sekarang jangan dibikin di kertas, sebagian malah dibikin di tablet kan gitu kan. Makanya webtoon sekarang ini bertahan. Saya udah nemu lagi yang baru kan, apa Komiko, bukan Komiko ya, apa ya, ini saya punya, saya juga tetap pelajari karena Akoma misalnya. Ini anak-anak muda yang ngotot tapi digital, nggak apa-apa. Saya pikir mungkin itu perkembangan ke depannya. Dan ini yang membuat saya heran adalah perkembangannya jadi aneh.
sebetulnya yang kamu tadi bilang hanya gambar dengan teks sedikit itu sangat masuk akal, karena dengan media ini kenyataannya kita hanya punya satu layar ya sama kan. Ya. Kalau kita buka satu layar hanya segini, kita tinggal buka. Ya. Satu gambar kita slice, hanya satu kata, ini sound effect malah. Nah, kita jalanin. Tanpa kata. Ini menarik Pak, kalau di satu saat ini diiniin Pak, di istilahnya bentuknya apa lah ya, workshop, pameran atau festival ya, atau dia bagian dari festival? Saya pikir lebih bagian dari festival, karena menurut saya hal-hal begini untuk anak sekarang nggak usah diajarin. Iya. Mereka akan lebih belajar dari sini dengan mudah. Jadi caranya gini, jumlahnya sekian, oke. Karena di kita tuh ada yang kurang loh Pak. Kita tuh bukan kita karena merasa umur kita lebih tua dibanding ini ya, tapi kita lebih tua. maksudnya tontonan kita tuh ada yang kurang gitu loh, tontonan apresiasi kita tuh kita nggak nemuin lagi hal-hal yang baru semua, tapi tidak Ya gini, tiba-tiba ngeloncat gitu loh Pak. saya bilang yang jadi masalah adalah panca indera kita nggak semua kepake. Ya, bedanya dengan buku adalah begitu kita buka pertama, bau kertas sama bau tinta cetak, wah itu udah penting ya. Ya, dan yang saya lihat yang masih berkembang sampai hari ini adalah novel. Jadi apa? Sebetulnya di masa mendatang saya tetap percaya bahwa ada orang yang tetap butuhnya cetakan, karena itu kenikmatannya lain. Sedangkan yang ada di digital, saya rasa untuk preview cukup. Orang bisa lihat, kalau yang nggak bagus ya udahlah lihat. Sebenarnya kan kalau di zaman sebelum seramai digital sekarang ini kan itu digital adalah review atau sinopsis. Dan kelihatannya akan tetap di situ. Tapi sekarang udah berubah. Orang kadang-kadang kayak kita mau nonton kemarin film ada Oppenheimer katanya kan. Kita mau nonton film Oppenheimer. Film 3 jam. Kita harus nonton. Tapi pas dia udah baca sinopsis, dia udah nggak mau nonton. Udah cukup gitu loh. Karena memang akhirnya nih, saya berapa tahun ya, 2020, saya ngobrol dengan teman produser film. Saya bilang gini, ke depan film itu hanya ada di sini aja, nggak perlu di gedung bioskop. Kita hanya akan nonton di sini atau oke lah yang lebih gede lah. Ya. Tablet atau laptop. Saya udah jual TV saya dan tidak merasa perlu untuk beli TV lagi. Memang. Karena saya pikir udah rusak, terus ngapain saya beli? Setiap hari saya ada di depan ini atau di depan laptop. Saya kerja gambar sambil di sini laptop saya nyala. Sama aja. Saya nggak mungkin di depan TV sambil gambar, lebih mumet. Dan bahkan laptop tuh untuk tidur, laptopnya hidup dia tidur. Iya. Sekarang ini sudah sering. Saya masih berusaha sampai hari ini jangan sampai begitu sayang laptopnya. Jebol lama-lama. Jadi saya matiin dulu sebelum saya tidur. Tapi artinya apa? Film itu kesimpan. Saya hanya nonton Netflix sekarang ini. Besok saya mulai ya akan nyambung lagi. Dulu kan tidak. Kalau dulu kita matiin, wah kita ada di depan lagi. Ya makanya kemarin malam saya hubungin Pak, Bapak tengah malam masih hidup nih belum tidur. Sebetulnya saya ngelilir. Lagi bangun lagi terus nggak biasa kan, kita bangun lagi ceritanya mau kencing tapi yang ini dilihat juga. Tadi bunyi apa nih? Iwan nih. Gue tadi kayak asik juga nih karena di Bandung tuh ada tokoh komik rupanya yang saya tahu dulu tuh Jan Bintaraga yang kita kan. Ada berapa Jair dan lain-lainnya. Banyak karena di sini penerbitnya kan masih yang itu aja kan, masih yang di Ciaga. Sepengetahuan saya kayak rumahnya tuh di Padasuka, Jan Bintaraga gitu. Enggak, itu San ya? San.
Yan Enggak. Taraga Jakarta. Ingat pikiran saya tuh gitu aja kan. Mirip Yan San itu tuh kan itu tren. 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 Itu kan semua nama-nama nickname kan itu. Bukan nama Ya, asli. bukan nama asli. Dulu itu nickname itu banyak yang make, tapi ada orang-orang yang merasa nggak perlu karena namanya udah cukup. Iya. Cukup menarik, udahlah. Jair ya Jair aja gitu loh. Bastian Tito? Bastian Tito juga nama ini. Sebagian besar nama aslinya, tapi nggak Ada tahu. tambahannya. Titonya saya rasa bukan. Bukan. Sepertinya itu dari Bronze Tito. Itu kan berbarengan dengan novel-novel picisan zaman itu kan. Jadi ya, jadi si Picisan itu kan banyak nama-nama barat ke barat-barat. Mirawe banyak tuh. Mm-mm. Jadi perkembangan itu kan semua ada toko tempat penyewaan itu kan. Ya. Itu menarik, Pak. Menarik. Dan penyewaan itu menurut saya sesuatu yang normal ya, karena itu tadi mahal. Dimanapun mahal, orang nggak bisa ngomong, oh dulu murah ya, cergam. Siapa bilang dulu tuh saya sampai nggak Ya mahal juga kita. Saya juga nggak jajan. Tapi Kita datang ke situ tuh dekatin yang punyanya dan kita gratis kan. Kalau bisa kita baca di situ boleh baca di situ. Dan kita bantuin dia kadang-kadang untuk teman-teman yang mau nyewa. Iya. Dan rata-rata nyewa juga orang-orang yang punya duit sih. Iya. Ya sebenarnya punya duit, dan waktu saya masih tahun 80 nyampe di Bandung kan masih ada persewaan yang seperti itu. Sampai 2000-an masih ada, tapi kemudian ada yang tutup. Ternyata sebelum pandemi buka lagi dia. Ternyata Ada, Mas? Kok ada ternyata. Nah, nanti saya kasih tahu alamatnya, nanti nggak spoiler. Nggak spoiler. Ada di Cicendo, ada yang masih buka lagi. Tadinya udah hilang, entah bagaimana dia buka lagi. Saya bilang, saya tanya teman-teman, maksudnya mahasiswa saya dulu itu buka lagi tuh langganan kalian. Iya Pak, kayaknya si omnya itu tadinya nyoba usaha lain, ternyata nggak berhasil, dia balik lagi ke persewaan. Ya ternyata hidup dia dari persewaan apa boleh buat. Jadi sebetulnya ya buku sih, saya sih yakin buku tetap akan ada. Memang saat ini yang masalah kan harganya mahal. Ya kita siasati dengan misalnya hitam putih aja. Terus jumlah dengan PO. Itu kan semua usaha. Sekarang kalau kita lihat tiap kali acara terakhir itu pekan komik. Terus ada popcorn. Sekarang popcorn lagi hilang, tapi ada acara-acara cergam yang lain. Toh yang beli juga cukup banyak. Ada. Selalu ada. Hanya yang penting kita tahu apa yang disukai, apa yang tidak. Hanya itu kok persoalannya. Kalau kita pengen laku ya cari yang disukai. Jangan kita pengen semau kita tapi ngotot pengen laku, tapi nggak disukai, ya mau apa? Ya usahakan yang disukai yang dibikin. Jangan bikin yang nggak disukai, ya itu buat kita seneng-seneng aja lah. Iya, siap Pak. Oke Pak, ya mungkin ini udah menitnya sudah mulai ngelewatin, dan Bapak juga mungkin kayaknya udah mau melangkah lagi nih. Melangkah lagi. Sampai di sini Pak ya? Ya, oke. Thank you Pak. Salaman, biar ada salamannya kelihatan.